Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di video kali ini, kelompok kita akan membahas tentang materi segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi dari beberapa jurnal yang mengangkat studi kasus produk atau perusahaan yang menganalisa menggunakan sistem tersebut dan akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Kasus pertama, dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Strategi Diferensiasi Produk Terhadap Keunggulan Bersaing, studi kasus pada konsumen Damarindo Digital Printing di Padang, karya Dini Suci Ramadhani. Dalam jurnal ini, memungkinkan penelitian akan mengkaji pengaruh strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing Damarindo Digital Printing di Padang. Penelitian ini menggunakan 5 variabel, yaitu strategi diferensiasi produk, kualitas pelayanan, personalia, citra, dan saluran distribusi pada pelanggan Damarindo Digital Printing. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 130 responden. Nah, beberapa hipotesa berikut ini yang diajukan kepada para responden untuk memilih. Yang pertama, yaitu strategi diferensiasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Yang kedua, strategi diferensiasi kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Yang ketiga, strategi diferensiasi personalia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Keempat, strategi diferensiasi citra berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Yang kelima, strategi diferensiasi saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Nah, data pada penelitian tersebut diolah menggunakan SPSS 16.0. Dari hasil pengujian pada SPSS ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima karena strategi diferensiasi produk berpengaruh dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Produk yang dihasilkan Damarindo Digital Printing ini sangat berkualitas dan berbeda dari pesaing sejenis sehingga mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Semakin baik kualitas produk yang ditawarkan, maka akan meningkatkan keunggulan bersaingnya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu hipotesis 2 diterima. Karena strategi diferensiasi kualitas pelayanan sangat berpengaruh dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, di mana kualitas pelayanan yang diberikan Damarindo Digital Printing ini kepada para pelanggannya dapat membuat kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Yang ketiga, yaitu hipotesisnya diterima karena strategi diferensiasi personalia berpengaruh dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Personalia atau tingkat kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan merupakan hal terpenting untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, dari sini juga semakin baik tingkat kemampuan karyawan dalam melayani pelanggan, maka keunggulan bersaing akan semakin meningkat. Selanjutnya yang keempat, yaitu hipotesis keempat diterima karena strategi diferensiasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Yang selanjutnya, hipotesis 5 ditolak karena strategi diferensiasi saluran distribusi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keunggulan bersaing. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan strategi usaha melalui metode competitive positioning analisis pada CV Dina, Jerman Jakarta pada studi kasus produk baju koko Raihan Muslimwear yang ditulis oleh Muhammad Raihan dan Wahyu Hidayat. Jerman atau pakaian itu menjadi salah satu kunci terbesar dari peningkatan sumbangan di bidang tekstil industri. Yang salah satunya itu adalah sektor andal Indonesia dalam rangka untuk memenuhi pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satunya produk pakaian busana muslim yang ada di kota Jakarta adalah Raihan Muslimwear yang dikembangkan oleh CV Dina, Jerman. Raihan Muslimwear itu adalah salah satu spesialis merek pakaian muslim terkemuka untuk produk baju
koko atau pakaian muslim pria di Indonesia. Rehan Muslimwear sendiri itu diciptakan pertama kali pada tahun 1996 dengan memanfaatkan analisis STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Suatu perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Pada awalnya, perusahaan itu membagikan pasar menjadi beberapa kelompok atau segmen. Langkah selanjutnya itu menentukan segmen manakah yang akan dijadikan target dan langkah terakhir dalam menentukan bagaimana suatu perusahaan itu memposisikan produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan target pasar yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pokok strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Itu adalah memposisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek tersebut itu memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan. Sebuah produk itu akan memiliki keunggulan kompetitif jika produk tersebut itu menawarkan atribut-atribut determinan. Nah, CV Dina Jerman ini tuh memiliki segmen menengah ke atas karena desain-desainnya yang futuristik, tetapi bisa di kalangan bawah karena harga yang terjangkau. Kebanyakan yang memakai pria itu berumur produktif yang berdomisili itu di Jakarta. Nah, CV Dina Jerman itu menggunakan strategi pemasaran universe-oriented marketing. Yang dimaksud itu perusahaan itu tidak membeda-bedakan pasar, sedangkan at the market perusahaan itu memposisikan berdasarkan perbedaan produk. Hal ini tuh dilakukan karena CV Dina Jerman tuh meyakini bahwa memiliki kekuatan yang lebih. Untuk strategi yang digunakan dalam CV Dina Jerman sendiri itu adalah meminimalkan kelemahan yang ada dan untuk menghindarkan ancaman-ancaman yang akan datang, yaitu dengan meningkatkan promosi dengan cara memanfaatkan media promosi sesuai dengan dana yang mereka miliki, dan juga dapat dilakukan penambahan saluran distribusi seperti agen, reseller, ataupun sales. Setelah mendapatkan data-data melalui analisis bauran pemasaran tersebut dan analisis yang diketahui yang menjadi kelemahan dan kekuatan perusahaan dengan melalui analisis Five Force dapat menemukan data-data terkaitan dengan peluang dan ancaman yang dihadapan perusahaan dari sisi eksternal. Fleischer dan Bonsuas 2007 itu menyatakan bahwa salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan strategi dari analisis yang ada dengan menggunakan analisis SWOT, di mana dapat berguna untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan didapat dari pesaing-pesaing dari usaha tersebut. Saya di sini akan memaparkan pengaruh strategi segmentasi, targeting, dan positioning dalam pembelian. Hal ini dapat kita ketahui dari studi kasus pada konsumen ayam goreng Nelongso yang ada pada Kota Malang, yang ditulis oleh Farudin Angga Pradana, Muhammad Hufron, dan Muhammad Rizal. Di dalam jurnal tersebut telah dijelaskan bahwasanya setiap warung memiliki cara tersendiri untuk memikat dan mempertahankan konsumen agar tetap eksis di pasaran. Jika terdapat industri yang bergerak di bidang yang sama, maka akan terjadi angka persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk para pengusaha dipaksa untuk melakukan perencanaan strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan. Ayam goreng Nelongso adalah salah satu warung, resto, atau bisa juga disebut dengan rumah makan yang terkenal di Kota Malang. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya cabang warung tersebut dan banyaknya peminat pada ayam goreng Nelongso sendiri. Warung ini menawarkan beraneka ragam masakan dan minuman seperti olahan menu ayam, bebek, ikan, dan lain sebagainya. Hal ini telah dikutip dari kanal malang.net. Seperti yang telah kita ketahui, seiring waktu perubahan dan perkembangan pasar memaksakan perusahaan untuk berubah baik dalam mengenal serta mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar. Namun, dari kutipan yang telah saya paparkan tadi dapat diketahui bahwa di tengah bermunculannya warung di Kota Malang, warung ayam goreng Nelongso ini dapat menjaga keeksistensinya
dalam menarik konsumen untuk selalu berkunjung dan mengkonsumsi produknya. Sehingga hal ini membuat peneliti ingin memahami lebih lanjut dalam menerapkan strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang saat ini dilakukan oleh warung ayam goreng Nelongso itu. Setelah dianalisis, dapat diuraikan bahwa variabel dependen dari penelitian ini adalah seorang konsumen yang membuat keputusan pembelian. Dan variabel independen dipegang oleh segmentasi, targeting, serta positioning dari warung goreng Nelongso itu sendiri. Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa secara simultan memiliki nilai signifikasi 0,00 kurang dari 0,005 sehingga dari analisis tersebut dapat disimpulkan semua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil analisis tersebut juga dapat mendukung dalam penelitian Farida pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Strategi Segmentation, Targeting, dan Positioning terhadap Keputusan Pembelian Handphone Studi Kasus Rizky Mobile and Conversi, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pembelian konsumen. Saya akan menjelaskan kasus yang keempat, yakni analisis perbandingan diferensiasi produk dan citra merek pada pembeli pakaian di Giordano dan Polo di Manado tahun 1 oleh Andre Pratama, JNR Sepang, dan Hendra M. Tawas. Manajemen pemasaran harus memahami berbagai pendekatan dan teknik dalam merumuskan strategi organisasi. Istilah dewasa ini dikenal dengan trendy yang tidak hanya reaktif, tapi antisipasif dan proaktif. Antisipasi dengan menghitung kecenderungan yang terjadi secara internal dan eksternal. Sikap antisipasi bermuara pada sikap proaktif, artinya dengan antisipasi yang tepat, perubahan yang terjadi dapat diduga sebelumnya, dan sikap mengambil langkah tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan diferensiasi produk dan citra merek pada pembelian pakaian di Giordano dan Polo di Manado tahun 1. Artinya ada perbedaan antara indikator desain produk Giordano dan Polo. Jadi Giordano dan Polo melakukan strategi untuk menciptakan produk yang berbeda dari pesaing. Dari segi desain, kualitas, daya tahan, fitur, dan style memiliki perbedaan dari produk pesaing, sehingga konsumen dapat membedakan produk Giordano dan Polo. Penelitian ini didukung oleh penelitian Pratama dan Astuti 2015, analisis pengaruh diferensiasi produk kualitas. Hasil penelitian ini, rata-rata hasil yang didapat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diferensiasi produk dari pakaian Giordano dan Polo. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa terhitung untuk indikator desain pada Giordano dan Polo adalah 3,769 dengan probabilitas 0,00. Oleh karena P sama dengan 0,5 lebih dari 0,00, maka desain pada Giordano dan Polo dinyatakan signifikan. Layanan dan citra merek terhadap keputusan konsumen menggunakan jasa perbankan syariah pada studi kasus pada Bank Syariah Mandiri di Kota Semarang, di mana variabel independen diferensiasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sayatapi 2013, diferensiasi produk strategi merek pengaruhnya terhadap keputusan pembelian mebel UD Sinar Sakti Manado. Ketahui hasil analisis independen sampel t-test, diferensi produk antara Giordano dan Polo memiliki perbedaan yang signifikan dari segi desain, kualitas, daya tahan, fitur, dan style memiliki perbedaan dari produk pesaing.